Halo pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Kejadi Pasbar dalam sepekan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima pengembalian uang kekurangan volume pekerjaan fisik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 dari pihak PT MAM Energindo senilai 1,5 miliar rupiah. Pengembalian uang tersebut berasal dari tersangka AA selaku Direktur PT MAM Energindo. Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima pengembalian uang kekurangan volume pekerjaan fisik dari pihak PT MAM Energindo dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 senilai 1,5 miliar rupiah. Pengembalian uang kekurangan volume pembangunan fisik tersebut berasal dari tersangka AA. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Bapak Ginanjar Cahya Permana SHMH menyampaikan, hingga saat ini uang kekurangan volume pekerjaan fisik pembangunan dan gratifikasi yang telah diterima Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mencapai 5,57 miliar rupiah. Pengembalian uang senilai 1,5 miliar rupiah itu diserahkan melalui penasihat hukumnya karena saat ini tersangka AA sedang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin. Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat bersumber dari dana alokasi khusus dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp134.859.961.000. Uang kekurangan volume pembangunan fisik yang dikembalikan itu merupakan uang yang diberikan oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender PT MAM Energindo, yang mana hal tersebut sebagai bentuk adanya itikat baik dari pihak tersangka melalui penasihat hukumnya. Bapak Ginanjar Cahya Permana SHMH menambahkan, untuk sisa pengembalian akan dilakukan dalam bentuk penyitaan aset milik tersangka, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dalam hal ini akan berkoordinasi dengan pihak intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait upaya penelusuran dan penyitaan aset-aset dimaksud. Terkait uang yang diserahkan pada hari itu dititipkan di rekening Bank Rakyat Indonesia sebagai barang bukti dan akan diserahkan kembali ke kas pemerintah daerah setelah perkara ini selesai disidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang hadir pada saat ini, yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tim penyidik sudah melakukan penyitaan uang suap atau gratifikasi sebesar 4,270 rupiah dari 4,5 miliar yang sudah terdistribusi. Dan pada hari ini kembali kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali menerima uang atau menyita uang sebesar 1,5 miliar, yaitu pengembalian kerugian negara untuk fisik, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa kerugian negara fisiknya adalah 20 miliar. Namun yang kita lakukan penyitaan untuk fisiknya sampai dengan saat ini baru 1,5 miliar, yang rencananya nanti akan kita titipkan uang tersebut ke rekening penampung Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di BRI. Dan dengan pengembalian ini, maka tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melakukan penyitaan terhadap perkara RSUD Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5.770 juta rupiah. Dan nantinya berdasarkan putusan pengadilan, uang tersebut akan kita kembalikan kepada kas daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dan dari kerugian 20 miliar tersebut, pengembalian hanya 1,5 miliar yang kami terima, dan saat ini
tindakan tim penyidik saat ini telah melakukan koordinasi dengan tim intelijen Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pelacakan aset bagi pelaku ataupun tersangka yang nantinya akan kita sita aset-aset tersebut, mengingat waktu penyidikan kita tinggal sebentar lagi, dan harapan kami hasil dari pelacakan aset yang dilakukan oleh Kejati yang nantinya menjadi acuan kami dalam melakukan penyitaan aset-aset bagi pelaku atau para tersangka. Selanjutnya pemirsa, untuk pertama kalinya di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Pasaman Barat, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice terhadap 3 berkas perkara dengan 5 orang tersangka dalam perkara narkotika. Saat ini kelima orang tersangka tersebut dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit HB Sanin, Padang. Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melaksanakan restoratif justice terhadap 3 berkas perkara narkotika dengan 5 orang tersangka, yaitu tersangka Adinda Reski bin Kambasri panggilan Eki, tersangka Afriman bin Lukman panggilan Firman, dan Muhammad Ihsan bin Azmi panggilan Ihsan, tersangka Deo Yulian Putra bin Fatiul Ihsan panggilan Deo, dan tersangka Muhammad Malidul Fitra bin Muhsin panggilan Fitra. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Bapak Ginanjar Cahya Permana SHMH menyampaikan, restoratif justice terhadap para tersangka tersebut disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu, yang melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya terhadap 3 berkas perkara ini terlebih dahulu dilakukan ekspos tentang permohonan penghentian penuntutan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang kemudian disetujui untuk dilakukan restoratif justice. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Bapak Muslianto SHMH juga menjelaskan di mana dalam pelaksanaan restoratif justice terhadap perkara ini berdasarkan pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif justice, yang kemudian mempertimbangkan bahwa para tersangka merupakan pecandu narkotika, bukan bandar dan terlibat jaringan narkotika, tidak residivis dan belum pernah dihukum, serta berat narkotika tidak lebih dari 1 gram. Setelah dijemput dari rumah tahanan Polres Pasaman Barat, kelima tersangka tersebut langsung dikirim ke Rumah Sakit Sanin di Padang untuk menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Pelaksanaan restoratif justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat terhadap kelima tersangka pengguna atau pecandu narkotika ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan di wilayah hukum Sumatera Barat, khususnya di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Erisa Gusirianda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa terus saksikan Kejadi Pasbar dalam sepekan setiap hari Senin di YouTube Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Sampai jumpa.